justru selama ini ada kelompok-kelompok yang negara tidak mau memberikan kesempatan yang sama, dimusuhi, dijauhi, seakan-akan bukan warga Indonesia, seakan-akan tidak punya hak yang sama untuk berada di Republik ini. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget guys, karena ramai banget orang beranggapan bahwasanya Pak Anies itu menggunakan politik identitas. Dan ini telah menimbulkan persepsi yang nggak baik di masyarakat tentang Pak Anies guys. Nah, apakah benar seperti itu? Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng guys. Kak Anies ini kan selalu diidentikan dengan politik identitasnya sejak Pilgub 2017. Nah, kemarin itu kan Kak Anies dan Gus Imin sempat menghadiri acara di Masjid Al-Zikra yang berafiliasi dengan GNPF dan Rizik Syihab. Bahkan mereka menyodorkan fakta integritas bila ingin didukung. Apakah tidak khawatir dengan berkunjung seperti itu kembali disematkan tudingan politik identitas itu, dan apakah setuju dengan apa-apa yang disodorkan? Ya, ketika kami mengikuti Pilkada 2017, saya mendapatkan dukungan dari berbagai unsur masyarakat, lintas agama, lintas etnis, lintas kelompok, lintas profesi, dan saya tidak melihat mereka sebagai orang bukan warga Jakarta. Mereka adalah warga Jakarta yang punya kesempatan yang sama untuk mendengarkan pandangan calon gubernurnya dan untuk mereka menyampaikan aspirasi pada calon gubernurnya. Seperti juga sekarang, saya berjumpa dengan semua kelompok, dari mulai kelompok agama apa saja, kelompok profesi apa saja, dari mulai kelompok etnis apa saja. Jadi saya menempatkan mereka semuanya sebagai warga negara Indonesia yang punya hak yang sama di hadapan para calon. Dan ketika saya bertugas di Jakarta, cara saya membuat kebijakan dengan merujuk prinsip keadilan, prinsip kepentingan publik, prinsip saintifik, dan aturan undang-undang termasuk Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan seluruh peraturan yang ada. Bukan kebijakan berdasarkan aspirasi satu dua kelompok. Dan silakan dicek aja di Jakarta kemarin. Nah, yang jadi problem menurut saya, justru selama ini ada kelompok-kelompok yang negara tidak mau memberikan kesempatan yang sama, dimusuhi, dijauhi, seakan-akan bukan warga Indonesia, seakan-akan tidak punya hak yang sama untuk berada di Republik ini. Nah, cara berpikir begitu yang membuat kita lalu tidak lagi adil. Loh, kok yang lain-lain diterima, ada satu dua kelompok yang tidak akan pernah diterima. Memang bukan warga negara Indonesia, memang mereka tak boleh kesempatan. Dan ketika mereka meminta sesuatu, apapun kelompoknya, tanyakan, ini sejalan tidak dengan prinsip Undang-Undang Dasar 45? Sejalan nggak dengan prinsip konstitusi kita? Kalau sejalan, bukan itu kepentingan kita untuk melaksanakan. Jadi, saya malah ingin mengajak kepada semua, salah satu problem utama di negeri ini adalah ketika pemegang kewenangan dan rakyat menutup diri untuk berinteraksi dengan seluruh komponen yang ada di bangsa ini. Mau ketemu dengan semua kecuali A, B, C, D, E. Nah, terus gimana kita bisa menyatakan kami adil? Semua warga Jakarta, semua warga Indonesia berhak. Dan ketika berinteraksi, bukan berarti kemudian setuju dengan semua pandangannya. Dan bukan berarti kemudian kita akan menjalankan apa yang diaspirasikan. Ketika bicara kebijakan, maka kebijakan kita harus merujuk pada konstitusi, harus merujuk pada semua perundangan yang ada. Begitu Pak. Terima kasih. Itu fakta integritasnya Kak Anies setuju? Kenapa? Katanya disodori fakta integritas. Ya, dan semuanya adalah tentang bagaimana membangun rasa keadilan, bagaimana memberikan ketentraman. Nanti saya rasa akan keluar juga isinya. Dan itulah saya menandatangani seperti itu tuh banyak Pak. Ya. Jadi bukan sesuatu yang baru sesungguhnya. Wah, ternyata begitu ya penjelasan dari Anies. Intinya Pak Anies menjelaskan bahwasanya pemerintah itu harus menganggap semua golongan itu sama. Jangan hanya mendengarkan ABCD, tapi dengarkan semuanya sampai Z guys ya. Karena itu semua masyarakat Indonesia yang harus diayomi guys. Menurut Anies bahwa begitulah cara dia untuk menyatukan semua warga, berkolaborasi semuanya guys. Jangan ada pihak yang tersisih di Indonesia ini. Semua harus memiliki hak yang sama guys.
Karena hal-hal seperti inilah yang bikin masyarakat itu bersatu ya guys, dan adem damai guys ya, nggak ada ribu-ribu lagi guys ya. Dan semua itu terbukti ketika dia telah menjabat menjadi gubernur di DKI guys. Makanya hingga sekarang politik identitas yang disematkan ke Anies sudah mulai runtuh, nggak seperti dulu lagi guys ya. Karena dia membuktikan dengan fakta dan merangkul semua orang dan benar-benar melakukannya ketika dia menjabat sebagai gubernur DKI guys. Dan itu wow banget guys, karena dia bukan cuma omong doang aja, tapi dia juga menerapkannya di masyarakat. Jadi orang-orang yang menganggap Anies masih melakukan politik identitas, berarti orang itu belum move on guys. Dia nggak mau belajar dan nggak mau upgrade pengetahuan, dia masih pakai ilmu yang lama guys. Sementara pengetahuan itu guys silih berganti setiap hari seperti air guys ya. Dia cair guys ya, berubah-ubah setiap waktu. Dia itu nggak mau berubah seperti itu guys. Nah, bagaimana menurut pendapat kamu? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, kritik, dan saran di kolom komentar guys, karena itu sangat bermanfaat banget bagi kita semua dan menjadi referensi yang terbaik. Oke guys, saya cukupkan dulu videonya. Kalau ada kata yang salah mohon maafkan, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mantap.